Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Bang Adi Prayitno, menilai bahwa Ridwan Kamil ini lebih realistis kalau maju di pemilihan kepala daerah Jawa Barat dibandingkan beliau maju di Pilkada Jakarta. Nah, itu satu pandangan positif dari Mas Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Sobat Sewot. Nah, jadi kalau dibanding-bandingin, ya kan, kalau ditimbang-timbang gitu, Ridwan Kamil ini lebih realistis, lebih masuk akal kalau kemudian memilih untuk maju di Pilkada Jawa Barat dibandingkan maju di Pilkada Jakarta. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepentingan yang sama di Pilkada DKI Jakarta menurut Bang Adi Prayitno gitu misalnya, kalau Ridwan Kamil pindah ke Jakarta itu harus kerja keras gitu. Apalagi misalnya kalau Mas Anies Rashid Baswedan ini bisa maju di kontestasi pemilihan gubernur Jakarta, maka satu kepanikan yang akan terjadi pada posisi Ridwan Kamil selaku petahana di Jawa Barat. Nah, yang paling memungkinkan kata Bang Adi Pray gitu kan, Adi Prayitno, adalah bahwa Ridwan Kamil ini kalau di Jawa Barat nggak perlu kerja keras gitu, karena memang Ridwan Kamil ini udah punya basis massa, basis elektoral dan lain sebagainya di Jawa Barat. Kalau ke Jakarta yang lebih memungkinkan ya dan lebih realistis untuk tingkat keterpilihannya adalah Mas Anies Rashid Baswedan dibandingkan Ridwan Kamil, Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mas Adi Prayitno juga menjelaskan jika maju di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil ini harus bekerja lebih tangguh, lebih pokoknya lebih segala lebih gitu kan, lebih keras gitu untuk bisa menang gitu. Terutama kalau kemudian nantinya seperti PKS, kemudian ada kabar angin bahwa PDI Perjuangan juga Nasdem gitu kan, ini akan mengusung Mas Anies Rashid Baswedan di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Maka kerja keras itu pun belum bisa jadi jaminan bagi Ridwan Kamil kalau kemudian beliau maju di Pilkada Jakarta, selama sejauh masih ada Mas Anies Rashid Baswedan, atau kalau kata lain Mas Anies ini masih dicalonkan gitu oleh PDI misalnya, diusung oleh PKS ataupun PKB dan Nasdem. Nah, maka hal yang paling masuk akal, hal yang paling mudah untuk paling ringan lah bebannya kepada Ridwan Kamil adalah beliau maju lagi di Pilkada Jawa Barat ya, Pilgub Jawa Barat. Nah, itu Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut Bang Adi Pray juga ya, bahwa Ridwan Kamil ini lebih mudah menang jika kembali mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat ya, sebab tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ridwan Kamil selama menjabat gubernur ini masih kisaran 80%. Nah, jadi boleh dibilang lebih dominan puas gitu kan masyarakat kepada kinerja Ridwan Kamil selama menjabat sebagai gubernur Jawa Barat dibandingkan masyarakat yang merasa tidak puas, yang hanya angkanya di bawah 30% gitu. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hampir sama dengan pengamatan Bang Adi Prayitno juga gitu. Ada temuan Saiful Mujani Research and Consulting, penelitian atau survei yang dilakukan oleh SMRC ya, melaporkan bahwa Ridwan Kamil alias RK ini berada di urutan teratas di terkait elektabilitas beliau sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat atau di Pilkada Jabar lah gitu. Elektabilitas Ridwan Kamil ini tertinggi dengan torehan 52,2% di Jawa Barat, Sobat Sewot. Nah, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga gitu kan menganalisis bahwa
peluang Ridwan Kamil menang di Jawa Barat ini jauh lebih terbuka dibandingkan di Pilkada Jakarta. Jadi kalau tujuannya menang, Ridwan Kamil mestinya memilih Jawa Barat sebagai tempat kontestasi Pilkada gitu 2024. Kalau di Jakarta, peluang menang masih di bawah Anies Baswedan. Nah, Jamiluddin Sobat Sewot juga mengatakan bahwa Ridwan Kamil ini punya elektabilitas dan popularitas menonjol di tanah Pasundan, Jawa Barat. Nah, dia menyebut bahwa figur Ridwan Kamil sangat diterima dan memuaskan masyarakat Jawa Barat selama menjadi gubernur. Menurut Jamil gitu, hal tersebut membuat elektabilitas Ridwan Kamil tinggi dan diterima masyarakat Jawa Barat. Nah, dengan elektabilitas 52,2% Sobat Sewot, tentu Ridwan Kamil secara praktis tidak punya lawan tangguh di Jawa Barat. Karena itu, peluang menang ini sangat mudah didapat, sangat dekat di depan mata bagi Ridwan Kamil untuk pemilihan gubernur di Jawa Barat, Sobat Sewot. Nah, Jamil juga menyebutkan bahwa berbeda jika Ridwan Kamil maju di Jakarta, yang sepertinya sangat berat untuk menang gitu. Sebab ada nama Mas Anies Baswedan yang kemungkinan besar maju di Pilgub Jakarta 2024 ya. Itu sangat beda ya. RK maju di Jakarta, ia akan berpeluang berhadapan dengan Anies Baswedan yang cukup kuat di Jakarta, ya kan? Kalau memilih tempat lokasi Jawa Barat, udah barang tentu Ridwan Kamil ini bisa satu kali putaran udah maju sebagai menang ya, menang sebagai gubernur terpilih nantinya di 2024 ini. Oke, Sobat Sewot, dia gitu, Jamil ini mengatakan bahwa figur Anies ini jauh lebih diterima oleh warga Jakarta. Hal tersebut lantaran kinerja Anies yang memuaskan sebagian besar warga Jakarta, Sobat Sewot. Jadi mundur wir gitu. Kalau ke Jakarta mundur wir, ada Mas Anies Baswedan. Kalau Jawa Barat mundur wir, ada Ridwan Kamil yang masih posisinya 52,2%. Tingkat elektabilitasnya nggak tertandingi, Sobat Sewot. Nah, oke. Kata Jamil, jika dua figur berada dalam satu simulasi survei, maka Anies unggul dari Ridwan Kamil, gitu loh. Jadi wajar apabila elektabilitas Anies ini jauh lebih tinggi di Jakarta, sementara Ridwan Kamil sangat jauh di bawahnya gitu. Oleh karenanya Sobat Sewot, Ridwan Kamil ini relatif tertutup untuk bisa menang di ibu kota Jakarta, mantan ibu kota Jakarta. Begitu kira-kira apa yang disampaikan oleh Dekan Vkom, Institut Ilmu Sosial dan Politik ya, Jakarta ya. Nah, Sobat Sewot, apa namanya ya? Jadi survei SMRC ini sebelumnya melaporkan elektabilitas Ridwan Kamil ini menembus 52,2%. Ridwan Kamil mengungguli bakal calon gubernur Jawa Barat lainnya seperti misalnya Deddy Mulyadi yang ada di angka 28,9%, kemudian Deddy Miswar ini 3,8% dan Deddy Yusuf yang hanya mengantongi 1,9%. Nah, temuan SMRC ini tergambar dalam simulasi semi terbuka dengan responden diajukan 27 nama bakal calon gubernur Jawa Barat. Ini jadi dari 27 nama akhirnya terseleksi ada 4 nama, ada Deddy Yusuf 1,9%, ada Deddy Miswar 3,8%, ada Deddy Mulyadi 28,9%, dan ada Ridwan Kamil yang mengantongi 52,2%. Tertinggi pokoknya kalau di Jawa Barat ya. Itu temuan dari SMRC, Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, adapun populasi, SMRC adalah seluruh warga negara Indonesia atau WNI di Jawa Barat yang punya hak pilih dalam pemilu, yakni yang sudah berusia 17 tahun ke atas ya. Survei SMRC, Sobat Sewot, ini dilakukan dalam kurun waktu tanggal 27 Mei sampai 2 Juni 2024. Jumlah sampel dalam survei ini sebanyak 810 orang. Nah, sampel dipilih dengan metode multi-stage random sampling ya, dalam jumlah proporsional. Kemudian survei ini memiliki margin of error kurang lebih 3,5% dengan tingkat kepercayaan publik 95%. Maka untuk Pilkada Jakarta silakan mundur wir, ada Mas Anies Baswedan yang hari ini tingkat elektabilitasnya masih mendominasi
dan belum tertandingi oleh calon-calon lain, nama-nama lain yang diajukan oleh lembaga-lembaga survei ternama di Indonesia. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingat juga terkait dengan hari ini ada Sekjen PDI Perjuangan yang kemudian sedang dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada dugaan bahwa ini karena di tahun politik. Sebenarnya Hasto itu mestinya dipanggil 4 tahun yang lalu gitu, ketika Harun Masiku sedang hangat-hangatnya diburu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi pertanyaan publik adalah kenapa baru sekarang, baru 4 tahun kemudian si Hasto ini diminta keterangan dan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada dua kemungkinan. Yang pertama bahwa ini soal menenggelamkan PDI Perjuangan sejatinya, ya, karena hari ini tahun pemilu gitu. Bahwa bukan pemilu pilpres memang, tetapi ini pengaruhnya adalah terhadap pilkada di daerah-daerah, ya, Jawa Barat, Jawa, dan semua lah, pilkada serentak tahun 2024. Ini tentu akan sangat segmen yang perlu kita bicarakan dengan serius gitu. Nah, Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan ini tentu akan dinilai moralitasnya oleh masyarakat Indonesia di daerah gitu. Nah, kalau sekelas Hasto ini sudah tidak bisa dipercaya publik dengan misalnya keterpanggilan beliau di Komisi Pemberantasan Korupsi, maka ini PDI bisa tenggelam di 2024 di Pilkada serentak Indonesia gitu. Jawa Barat bisa dong nanti tenggelam gitu. Kalau kemudian lebih-lebih kalau misalnya ada keterkaitan antara Harun Masiku dengan Hasto Kristianto gitu. Nah, ini satu pelajaran penting bagi kita. Tetapi sekali lagi, kenapa baru sekarang dipanggil di tahun politik pula gitu. Nah, ini satu pertanyaan yang mesti dijawab oleh KPK gitu. Kenapa KPK sangat lamban untuk memproses Harun Masiku? Ya, kenapa sampai 4 tahun kemudian memanggil Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan sekaligus di tahun politik, ya? Apa tidak ada agenda untuk menenggelamkan PDI Perjuangan di daerah-daerah, ya? Di basis-basis pemilihan umum di di daerah-daerah, termasuk Pilkada Jakarta yang ada Anies, yang kabarnya PDI Perjuangan ini tertarik dengan Anies Baswedan dan ada rencana untuk mengusung Anies Baswedan. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, kita akan sampaikan nanti apa saja keterangan yang disampaikan yang diberikan oleh Hasto, ya, di Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena hari ini sedang berlangsung, jadi kita akan sampaikan nanti apakah benar ada keterkaitan dengan tertariknya Hasto atau PDI Perjuangan terhadap Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Salam perubahan, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.